Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sianita Cynthia Suprati dari Prodi Statistika, nomor NIM 0567409008. Jadi, di sini saya akan mempraktikkan materi pembuatan fungsi sederhana pada pemrograman R. Kita mulai dari soal nomor 1A, perintahnya yaitu menghitung luas permukaan dan volume balok. Pertama, kita buat dulu nama fungsinya, yaitu balok diisi dengan function kurung buka kurung tutup. Kita inputkan parameter dari balok yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita berikan kurung kurawal buka dan tutup untuk mengelompokkan perintahnya. Perintah pertama yaitu volume diisi dengan rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Perintah yang kedua yaitu luas permukaan diisi dengan rumusnya yaitu 2 kali kurung buka kurung tutup panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Lalu kita tuliskan return di sini digunakan untuk mengeluarkan hasil dari fungsi. Return C di sini digunakan untuk mengelompokkan dua nilai ini menjadi satu vektor. Dua nilainya yaitu volume dengan volume, luas permukaan sama dengan luas permukaan. Lalu kita lakukan pemanggilan fungsi balok. Kurung buka kurung tutup, misal panjangnya sama dengan 10, lebarnya sama dengan 5, dan tingginya sama dengan 8. Coba bang. Oke, sudah keluar outputnya. Volumenya yaitu 400 dan luas permukaannya yaitu 340. Lanjut nomor 1B, yaitu menghitung volume kerucut. Pertama kita tuliskan dulu nama fungsinya yaitu kerucut. Diisi dengan function kurung buka kurung tutup. Kita inputkan parameter dari kerucut yaitu jari-jari dan tinggi. Kita tambahkan kurung kurawal buka dan tutup. Kita masukkan perintahnya yaitu volume diisi dengan rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali P dikali R kuadrat dikali tinggi. Return C volume sama dengan volume. Lalu kita lakukan pemanggilan fungsi pada kerucut. Kita misalkan jari-jarinya sama dengan 6, tingginya sama dengan 10. Coba kita run. Sudah keluar outputnya yaitu 376,9911. Lanjut nomor 1C yaitu deret bilangan segitiga. Kita tuliskan nilai fungsinya segitiga diisi dengan function kurung buka kurung tutup N. Lalu kita tambahkan kurung kurawal buka dan tutup. Kurung kurawal buka dan tutup di sini bertujuan untuk mendefinisikan isi fungsi. Perintah pertamanya yaitu hasil diisi dengan C kurung buka kurung tutup. Nah, kita buat vektor kosongnya dulu. Hasil diisi dengan C kurung buka kurung tutup ini adalah vektor kosong. Fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan hasilnya nanti. Lalu perintah selanjutnya yaitu for I in 1 sampai N. Kita tambahkan kurung kurawal buka dan tutup lagi, bertujuan untuk membungkus perintah perulangan for. Nah, for I in 1 sampai N, ini berarti melakukan perulangan dari 1 sampai dengan N. Lanjut hasil I diisi dengan rumus dari deret bilangan segitiga yaitu I dikali kurung buka kurung tutup I ditambah 1 dibagi 2. Oke, lalu kita return hasil. Nah, di soal karena N-nya adalah 5, maka kita melakukan pemanggilan fungsi segitiga dengan N-nya adalah 5. Oke, coba kita run. Oke, outputnya keluar yaitu 1, 3, 6, 10, dan 15. Nomor 2A yaitu membuat plot fungsi.
Pertama kita buat nama fungsinya dulu, itu diisi dengan function kurung buka kurung tutup input X, lalu saya tambahkan kurung kurawal, lalu saya definisikan fx yaitu x pangkat 2 dikurangi 4 dikurangi x ditambah 3. Lalu saya buat data x diisi dengan z, diisi dengan fungsi z 0,5 by 0,1. Lalu saya buat data y diisi dengan fx. Untuk membuat grafik saya gunakan fungsi plot x y. Oke, tadi untuk data x, tadi saya membuat data x dari 0 sampai 5 dengan interval 0,1. Lalu saya buat data y diisi dengan fx. Lalu untuk membuat grafik saya menggunakan fungsi plot dengan tipe garis. Lalu untuk menambahkan garis vertikal saya gunakan fungsi apply. Fungsi apply sama dengan ini. Oke, kita run. Outputnya seperti ini grafiknya, berbentuk parabola ke atas, berbentuk parabola terbuka ke atas karena koefisien x kuadrat positif. Lanjut nomor 2b, menentukan dua akar persamaan dari fx sama dengan 0. Pertama kita tuliskan nama fungsinya dulu, f diisi dengan function. Lalu saya definisikan fx yaitu x pangkat 2 dikurangi 4 kali x ditambah 3. Lalu kita tuliskan perintahnya, akar 1 diisi dengan unit f interval sama dengan c 0,2. Pada selang yang kedua, akar 2 diisi dengan unit f interval sama dengan c 5,3. Uniroot hanya bisa mencari satu akar dalam satu selang karena kita disuruh untuk menentukan dua akar. Jadi saya melakukan sebanyak 2 kali perintah untuk uniroot dalam selang yang berbeda. Lalu kita lakukan pemanggilan fungsi akar 1 dengan root, akar 2 dengan root. Jadi di sini saya lakukan 2 pemanggilan fungsi dengan root pada akar 1 dan akar 2. Coba kita lakukan run. Iya, ini masih kurang tutupnya jadi error. Coba kita run ulang. Oke, keluar ya. Akar 1 dengan rootnya outputnya yaitu 1 dan akar 2 dengan root outputnya adalah 3. Lanjut nomor 2c, yaitu mencari nilai optimum fungsi x dari selang x sama dengan 0,5. Kita tuliskan nama fungsinya, f diisi dengan function, kita input x, function x, lalu kita definisikan fx-nya, x pangkat 2 dikurangi 4 kali x ditambah 3. Lalu kita lakukan perintahnya yaitu karena nilai optimum adalah nilai minimum atau maksimum, maka akan saya gunakan fungsi optimize. Hasil diisi dengan optimize f interval c sama dengan 0,5. Lalu kita lakukan pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsinya yaitu hasil dengan minimum dan hasil dengan objektif. Coba kita run. Error simbolisasi optimalisasi interval. Oh, ini ada kesalahan sini. Oh, salah ya. Sama dengan harusnya di sini. Oke, coba kita run ulang.
Oke, sudah keluar outputnya. Untuk hasil dengan minimum, outputnya itu 2, dan hasil dengan objektif, outputnya negatif 1. Nah, hasil dengan minimum kita gunakan untuk mencari nilai pada titik terkecil, dan hasil dengan objektif kita gunakan untuk mengoptimalkan nilai fx pada titik tersebut. Lanjut nomor 3A, distribusi binomial menggunakan metode binom dengan n-nya sama dengan 20 dan p-nya sama dengan 0,3. Pertama, kita tuliskan parameter dari distribusi binomialnya, yaitu n diisi dengan 20, p diisi dengan 0,3, dan x diisi dengan 0 sampai 25 sampai 30. Selanjutnya kita PNF diisi dengan kurung positif x size tipenya adalah terminal garis vertikal maupun menggunakan tipe. Lalu nomor 3B soal terakhir, membuat garis CDF menggunakan binom. Pertama kita tuliskan parameternya. N diisi dengan 20, P diisi dengan 0,3, X diisi dengan 0 sampai 20. Lalu kita tuliskan perintahnya, yaitu CDF diisi dengan P binom, size sama dengan blok CDF di sini adalah cumulative distribution function, di mana peluang paling banyak x terjadi yaitu secara kumulatif. Lalu untuk membuat grafiknya, kita gunakan fungsi plot CDF. Nya adalah S
kita bantu. Oke, sudah terlihat grafik tanggalnya seperti ini. Output dari grafik CDF binomial fungsi 20 selanjutnya sistem saja. Demikian praktikum yang telah saya selesaikan. Dari praktikum kali ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu mengenai pembuatan fungsi dan penggunaan fungsi pada R. Antaranya fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada bangun ruang, fungsi for i in 1 sampai n atau fungsi berulangan untuk menghitung deret bilangan segitiga, lalu fungsi plot dan upline untuk membuat grafik fungsi, lalu fungsi uniroot untuk menentukan dua akar persamaan, lalu fungsi optimize untuk menentukan nilai optimum, dan fungsi debinom untuk menentukan grafik PMF pada distribusi binomial, lalu penggunaan fungsi pbinom untuk menentukan grafik CDF pada distribusi binomial. Menurut saya, adanya fungsi pada pemrograman R ini sangat bermanfaat sekali pada penggunaan persoalan matematika dan statistika yang kelihatannya rumit, tapi jika sudah diaplikasikan pada pemrograman R akan terasa lebih mudah. Demikian dari saya, Sianita Cintia Sukti. Terima kasih atas bimbingan dan kesempatannya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.